Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat kebajikan untuk kita semuanya. Em, di sini kami dari kelompok 7, kami Senderalaya, Metopen. Di sini kami akan mempresentasikan laporan penelitian yang kami review dengan judul pengaruh nisbah katalis deep eutectic solvent atau DES dan nisbah pada proses pembuatan biodiesel berbahan baku minyak jelantah. Next slide. Sini merupakan anggota kelompok kami, ada Winda Rahmanda dengan akhiran 081, ada Malika Kayara dengan akhiran 073, ada saya sendiri Mutia Ramadhani dengan akhiran 031, ada Muhammad Adrian dengan akhiran 093, dan ada Duratil Mardia dengan akhiran 035. Ini merupakan overview daripada laporan kami. Jadi sudah ada 5 bab yang dimuat dari laporan yang kami review pada kesempatan kali ini. Next slide. Yang pertama pada bab 1 pendahuluan, yang pertama kita mulai dari latar belakang. Jadi pengembangan bahan bakar terbarukan itu telah menarik minat karena meningkatnya kekhawatiran tentang masalah polusi, pemanasan global, dan juga terbatasnya ketersediaan bahan bakar fosil. Perkembangan industri dan juga pertumbuhan penduduk yang cepat telah meningkatkan konsumsi energi dan juga telah membawa masyarakat untuk menghadapi krisis energi serta menghasilkan emisi yang tinggi. Alasan dinilai menyebabkan penemuan akan sumber energi yang ramah lingkungan, aman, dan tidak berpolusi itu menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan juga industri. Nah, biodiesel ini dapat menjadi alternatif yang baik untuk bahan bakar fosil dan juga dapat berkontribusi untuk mengurangi masalah dan juga krisis yang disebabkan oleh bahan bakar fosil dari waktu ke waktu. Nah, tujuan dari penelitiannya di sini ada dua. Yang pertama itu mempelajari pengaruh nisbah metanol terhadap produk metal ester. Dan yang kedua itu adalah untuk mengevaluasi pengaruh nisbah katalis di eutectic solvent atau DES terhadap produk metal ester. Next slide. Selanjutnya, kerumusan masalah. Di sini masalah yang dibahas oleh penulis yaitu tentang bagaimanakah pengaruh nisbah metanol dan juga nisbah katalis di eutectic solvent atau DES pada proses pembuatan biodiesel berbahan baku minyak jelantah. Di mana hipotesisnya di sini ialah semakin tinggi nisbah metanol itu maka semakin tinggi pula persen konversi pada proses transesterifikasinya. Dan semakin tinggi nisbah katalis maka laju reaksi akan semakin cepat serta menghasilkan biodiesel dengan yield yang lebih tinggi. Akan tetapi hal ini berlaku hingga nisbah optimum katalis tercapai, di mana jumlah katalis yang berlebihan itu dapat menyebabkan reaksi samping yang dapat menghalangi jalannya reaksi. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam tinjauan pustaka dari laporan penelitian ini. Nah, untuk tinjauan pustaka ini, pada slide ini, itu dijelaskan mengenai minyak jelantah dan juga biodiesel. Untuk minyak jelantah sendiri, dia itu merupakan minyak goreng yang telah digunakan. Minyak jelantah itu merupakan minyak goreng yang telah digunakan berulang kali sehingga kualitasnya menurun akibat proses pemanasan secara terus-menerus. Nah, kerusakan minyak ini ditandai dengan perubahan warna menjadi lebih gelap, peningkatan viskositas, serta terbentuknya asam lemak bebas. Nah, kondisi ini biasanya itu dipengaruhi oleh suhu, lama penggorengan, dan jenis bahan makanan yang digoreng di dalam minyak jelantah tersebut. Namun, minyak jelantah ini masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel karena jumlahnya cukup melimpah dan dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, untuk biodiesel sendiri itu adalah bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani yang diubah menjadi monoalkyl ester asam lemak melalui proses transesterifikasi. Nah, biodiesel ini dia itu bersifat terbarukan, biodegradable, dan lebih ramah lingkungan dibandingkan solar. Selain itu juga, biodiesel ini dia itu memiliki beberapa kelebihan seperti menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah, memiliki kemampuan pelumasan yang baik, serta mengandung oksigen yang membantu proses pembakaran menjadi lebih sempurna. Untuk slide ini bisa dilihat di slide ini dia itu menunjukkan perbandingan antara sifat fisik, kimia, dan juga emisi antara biodiesel dan solar. Nah, pada tabel pertama dapat dilihat bahwa biodiesel itu memiliki densitas dan viskositas yang sedikit lebih tinggi dibandingkan solar. Untuk titik nyalanya sendiri, biodiesel itu juga lebih tinggi sehingga lebih aman dalam penyimpanan dan penanganan. Namun, angka setana dan energi yang dihasilkan biodiesel sedikit lebih rendah dibandingkan solar. Untuk tabel kedua, terlihat bahwa biodiesel itu menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan solar, terutama pada emisi sulfur,
sulfur oksida, karbon monoksida, partikulat, benzena, dan juga senyawa aromatik lainnya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan biodiesel itu lebih ramah lingkungan dan dapat membantu mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran bahan bakar fosil itu sendiri. Selanjutnya itu ada standar mutu biodiesel di Indonesia. Nah, untuk kualitas biodiesel di Indonesia ini dia tuh mengacu pada standar SNI 7182/2015 yang menetapkan berbagai parameter mutu agar biodiesel aman dan layak digunakan sebagai bahan bakar diesel. Nah, untuk parameternya sendiri ini yang diuji itu ada densitas, viskositas, angka stena, titik nyala, kadar air, kadar gliserol, hingga kandungan metil ester. Untuk standarisasi ini sangat penting karena kualitas biodiesel itu akan mempengaruhi performa mesin, efisiensi pembakaran, serta keamanan dalam penyimpanan dan penggunaan. Jadi untuk pada proses produksi biodiesel, katalis ini berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya, sehingga pembentukan biodiesel menjadi lebih efektif. Nah, jenis katalis yang digunakan dapat berupa katalis asam basa homogen maupun heterogen. Jadi tergantung karakteristik bahan bakunya. Nah, pada penelitian ini digunakan dua jenis katalis. Yang pertama yaitu asam sulfat. Nah, katalis ini umum digunakan pada tahap esterifikasi khususnya untuk minyak dengan kadar asam lemak bebas yang tinggi. Fungsinya untuk menurunkan kadar FFA sehingga tidak mengganggu tahap berikutnya. Lalu katalis kedua yaitu Deep Eutectic Solvent atau DES. Nah, DES ini merupakan campuran garam dan hidrogen bond donor yang lebih ramah lingkungan. Nah, DES ini memiliki beberapa keunggulan seperti biayanya rendah, preparasi sederhana, stabil, toksisitas rendah, dan juga biodegradable. Nah, dalam produksi biodiesel, DES ini digunakan untuk meningkatkan konversi FAME atau fatty acid methyl ester sekaligus dapat membantu proses pemisahan produk. Next slide. Lalu untuk proses produksi biodiesel pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan utama. Nah, yaitu pretreatment, esterifikasi, dan juga transesterifikasi. Tahap pertama adalah pretreatment yang bertujuan untuk membersihkan minyak jelantah dari pengotor serta dapat menurunkan kadar FFA sebelum sintesis biodiesel dilakukan. Lalu pada pretreatment ini dilakukan adsorpsi menggunakan bentonit. Nah, bentonit ini digunakan sebagai adsorben karena dapat menyerap pengotor, zat warna, serta asam lemak bebas pada minyak. Selanjutnya dilakukan filtrasi menggunakan kain monil untuk memisahkan minyak dari residu padatan dan kotoran sehingga diperoleh minyak yang lebih bersih. Nah, tahap berikutnya yaitu esterifikasi, yaitu reaksi antara asam lemak bebas dan alkohol dengan bantuan katalis asam. Nah, tujuannya ini untuk menurunkan kadar FFA agar tidak mengganggu proses transesterifikasi. Lalu, tahap yang terakhir yaitu transesterifikasi, yaitu reaksi antara trigliserida dan alkohol yang menghasilkan biodiesel atau FAME, serta gliserol sebagai produk sampingnya. Pada proses ini, metanol dipilih karena memiliki biaya rendah dan juga reaktivitas yang tinggi. Next slide. Jadi, keberhasilan proses esterifikasi dan juga transesterifikasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor pertama itu adalah suhu reaksi. Jadi, semakin tinggi suhu, laju reaksinya umumnya meningkat karena frekuensi tumbukan molekul semakin besar. Namun, jika suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan metanolnya menguap. Lalu, faktor kedua yaitu konsentrasi katalis. Jadi, penambahan katalis yang cukup dapat meningkatkan konversi biodiesel karena mempercepat reaksi. Akan tetapi, penggunaan katalis berlebih dapat memicu reaksi samping. Selanjutnya adalah waktu reaksi. Jadi, waktu yang lebih lama dapat memberi kesempatan reaktan bereaksi lebih sempurna hingga mencapai kondisi kesetimbangan.
Kemudian ada rasio alkohol. Jadi penambahan alkohol yang sesuai dapat menggeser kesetimbangan reaksi menuju pembentukan biodiesel sehingga meningkatkan hasil produk. Faktor berikutnya yaitu kandungan FFA dan air. Nah, kadar FFA dan air yang tinggi dapat menyebabkan pembentukan sabun dan juga emulsi yang menurunkan yield biodiesel. Lalu faktor terakhir yaitu pengadukan yang membantu homogenisasi campuran. Next slide. Lalu ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian pada penelitian ini. Nah, yang pertama itu penelitian dari Go dan DKK 2015 yang menggunakan rapeseed oil dengan katalis gas dan juga NaOH yang memperoleh yield biodiesel optimum sebesar 95%. Lalu ini ada penelitian Zakiro DKK 2021 yang mana menggunakan katalis DES dan juga KOH. Penelitian ini menunjukkan bahwa DES dapat menurunkan kadar FFH hingga 0,55%. Lalu selanjutnya ada penelitian dari Dewati tahun 2013 yang mana menghasilkan konversi biodieselnya sebesar 43,2%. Selanjutnya ada penelitian Firdaus DKK 2013 yang mana menggunakan katalis H2SO4 yang dapat menurunkan FFA sekitar 12,14% menjadi 0,95% dan juga yieldnya 70%. Nah, sedangkan penelitian Haiyan 2014 itu menggunakan PDES sebagai katalis dan juga memperoleh kadar FFA sebesar 0,06% dan juga konversi FAME-nya 90,53%. Jadi berdasarkan penelitian tersebut dapat dilihat bahwa DES ini memiliki potensi besar sebagai katalis ramah lingkungan dalam produksi biodiesel sehingga menjadi dasar penelitian ini. Oke, selanjutnya itu metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Di mana terdapat 3 variabel penelitian, di mana ada variabel tetap, itu seperti suhu reaksi pada 60 derajat Celcius, waktu reaksi 4 jam dengan pengadukan 350 rpm. Kemudian ada variabel bebas, di mana ada nisbah metanol dengan konsentrasi 25%, 30%, dan 35%. Kemudian ada nisbah katalis dengan konsentrasi 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, dan 5,5%. Dan selanjutnya itu variabel terikat, ada viskositas, densitas, angka asam, total gliserol, kadar meter ester dari biodiesel tersebut. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa minyak jelantah sebagai bahan baku, kemudian H2SO4 sebagai katalis, metanol, aquades, dan bentonit. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa, seperti Laboher 3, hot plate, kondensor, termometer, beaker glass, corong pemisah, neraca analitik, botol kaca, kain monil, magnetic stirrer, hisap, pompa, serta ender. Di sini dapat kita lihat rangkaian dari salah satu prosesnya, yaitu proses transesterifikasi. Next. Adapun bagian akhir dari penelitian ini, di mana minyak jelantah dilakukan filtrasi dan absorpsi sebagai tahap pretreatment. Setelah itu dilakukan esterifikasi dan dilanjutkan dengan separasi atau pemisahan. Selanjutnya masuk ke tahap transesterifikasi untuk pembuatan biodiesel, sehingga setelah dilakukan separasi bakal didapat biodiesel dan juga produk sampingnya. Setelah itu bakal dianalisis sampelnya dan didapatkan data penelitian. Baiklah, selanjutnya itu adalah hasil pembahasan. Jadi untuk yang pertama itu adalah proses produksi biodiesel pada pretreatment, yaitu dengan filtrasi dan kain monil. Nah, tahap pertama ini melakukan proses filtrasi menggunakan kain monil karena ini sangat penting. Karena di sini minyak jelantahnya masih mengandung sisa makanan, partikel padat, dan pengotoran yang dapat menghambat proses reaksi berikutnya. Kain monil dipilih karena memiliki pori yang rapat sehingga mampu menyaring partikel berukuran kecil secara efektif. Nah, filtrasi ini dilakukan 3 kali agar minyak yang dihasilkan benar-benar lebih bersih dan juga homogen. Perubahan warna minyak setelah filtrasi terlihat cukup signifikan, dapat dilihat pada slide. Minyak yang sebelumnya keruh dan gelap berubah menjadi lebih jernih, yang menunjukkan bahwa kandungan pengotor berhasil dikurangi dan kualitas bahan baku meningkat. Boleh ke next slide.
Untuk next slide itu adalah proses absorpsi dengan bentonit. Nah, ini juga masih masuk ke tahap pretreatment. Setelah filtrasi dilakukan, proses absorpsi menggunakan bentonit sebagai adsorben. Nah, tujuan utama dari tahap ini adalah menurunkan kadar asam bebas sekaligus juga menyerap senyawa pengotor yang masih tersisa di dalam minyak. Nah, sebelum digunakan, bentonit tersebut diaktifasi pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam untuk meningkatkan luas permukaan dan juga kemampuan absorpsinya. Hasil penelitian juga menunjukkan angka asam turun dari 9,16 menjadi 0,26 mg KOH per gram. Nah, penurunan ini membuktikan bahwa bentonit cukup efektif memperbaiki kualitas minyak jelantah sehingga lebih siap digunakan pada tahap esterifikasi. Next slide. Nah, untuk selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan pada proses esterifikasi. Nah, untuk esterifikasi sendiri pada tahap ini, asam lemak bebas direaksikan dengan metanol menggunakan katalis asam sulfat untuk menghasilkan metil ester. Tahap ini menjadi sangat penting karena kadar asam lemak bebas yang tinggi dapat menyebabkan kebutuhan sabun pada proses transesterifikasi dan menurunkan kualitas biodiesel. Reaksi dilakukan pada suhu 65 derajat Celcius selama 1 jam menggunakan metanol sebesar 30% terhadap berat minyak dan juga katalis H2SO4 sebesar 1% terhadap berat minyak. Penggunaan metanol yang berlebih bertujuan menggeser kesetimbangan reaksi ke arah produk sehingga pembentukan ester menjadi lebih optimal. Next slide. Nah, masih di tahap esterifikasi. Di sini proses tahapan esterifikasi itu terdiri dari 5 tahapan. Nah, ini untuk 3 tahapan awal yaitu adalah reaksi, settling, dan juga pencucian. Pada tahap reaksi, campuran minyak, metanol, dan katalis diaduk agar kontak antara reaktan berlangsung maksimal. Setelah itu dilakukan settling untuk memisahkan lapisan ester dan gliserol berdasarkan perbedaan densitasnya. Tahap pencucian dilakukan menggunakan aqueous hangat untuk menghilangkan sisa katalis dan pengontrol lainnya. Semakin baik proses pencucian, maka kemurnian dari ester yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Next slide. Untuk next slide adalah tahapan lanjutannya yaitu adalah evaporasi dan juga homogenisasi. Setelah pencucian dilakukan evaporasi selama 1 jam untuk menghilangkan kadar air dari produk esterifikasi. Kadar air yang tinggi dapat memicu reaksi samping dan juga menurunkan kualitas biodiesel. Tahap berikutnya adalah homogenisasi untuk menyamakan kualitas seluruh minyak hasil esterifikasi sebelum masuk ke tahap transesterifikasi. Dari data massa diperoleh, yakni yield esterifikasi sebesar 94,75%. Nilai ini menunjukkan bahwa proses esterifikasi berlangsung cukup efektif dengan kehilangan produk yang relatif kecil. Next slide. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke reaksi transesterifikasi satu tahap, di mana pada tahap transesterifikasi ini trigliserida dalam minyak direaksikan dengan metanol untuk menghasilkan biodiesel dan gliserol sebagai produk samping. Penelitian ini menggunakan katalis DES yang memiliki beberapa keunggulan seperti lebih ramah lingkungan, mudah dipisahkan, dan mampu meningkatkan efisiensi reaksi. Reaksinya sendiri dilakukan pada suhu 65 derajat Celcius selama 4 jam. Semakin tinggi nisbah metanol dan katalis yang digunakan, maka konversi trigliserida menjadi metil ester cenderung semakin besar. Next slide. Masih pada tahapan transesterifikasi, pada tahapan ini diawalkan dengan mereaksikan dengan menggunakan magnetic stirrer agar pencampuran berlangsung homogen dan laju reaksi meningkat. Selanjutnya dilakukan settling untuk memisahkan biodiesel dan gliserol yang terbentuk selama reaksi. Setelah pemisahan, biodiesel dicuci menggunakan aqua desangan untuk menghilangkan sisa katalis, sabun, dan juga pengotor lainnya. Tahapan pemurnian ini sangat penting karena sangat mempengaruhi kualitas biodiesel akhir yang akan dianalisis. Next slide. Nah, untuk tahapan selanjutnya sendiri adalah biodiesel akan dievaporasi untuk menghasilkan kadar air yang untuk menghilangkan kadar air yang masih tersisa. Biodiesel dengan kadar air rendah akan memiliki kestabilan dan kualitas pembakaran yang lebih baik. Berdasarkan data massa, seluruh proses transesterifikasi menghasilkan persen produk di atas 90%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa reaksi berlangsung dengan cukup efektif dan sebagian besar trigliserida berhasil dikonversi menjadi biodiesel. Next slide. Nah, untuk next slide sendiri kita akan membahas mengenai karakteristik biodiesel, di mana di sini adalah pengaruh nisbah metanol dan nisbah katalis DES terhadap persin yield biodiesel. Hasil penelitian di sini menunjukkan bahwa peningkatan nisbah metanol dan juga nisbah katalis DES memberikan pengaruh positif terhadap yield biodiesel. Semakin banyak metanol yang digunakan, maka peluang tumbukan antara reaktan menjadi lebih besar sehingga pembentukan metil ester meningkat. Selain itu juga peningkatan jumlah katalis juga akan mempercepat laju reaksi transesterifikasi. Namun pada beberapa kondisi terjadi sedikit penurunan yield akibat kehilangan produk selama tahap pemurnian dan juga pencucian biodiesel. Next slide. Nah, untuk next slide sendiri adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh terhadap densitas. Nah, pengujian densitas ini dilakukan pada suhu 40 derajat Celcius sesuai dengan standar SNI 7182 tahun 2015. Menurut SNI, densitas biodiesel yang baik berada pada rentang 850 sampai 890 kg per meter kubik. Hasil terbaik diperoleh dengan penggunaan metanol sebesar 35% terhadap berat minyak dan juga katalis gas sebesar 5,5% terhadap berat minyak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal reaksi transesterifikasi berlangsung, maka kandungan gliserol dan juga trigliserida yang tersisa akan semakin dikit. Secara umum, hampir seluruh sampel telah memenuhi standar densitas biodiesel yang menandakan bahwa di sini kualitas biodiesel yang dihasilkan sudah cukup baik. Next slide.
Next slide, kita akan bahas mengenai pengaruh terhadap viskositas. Nah, di sini viskositas biodiesel dianalisis menggunakan viskometer Oswald pada suhu 40 derajat Celcius. Berdasarkan SNI 7182 tahun 2015, standar viskositas biodiesel berada pada rentang 2,3 hingga 6,0. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan nisbah metanol dan katalis DES menyebabkan nilai viskositas cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa konversi minyak menjadi metil ester berlangsung lebih sempurna. Semakin rendah viskositas biodiesel, maka proses atomisasi bahan bakar di dalam mesin akan semakin baik, sehingga pembakaran akan menjadi lebih efisien. Next slide. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh terhadap angka asam. Angka asam dianalisis menggunakan metode titrimetri dengan larutan KOH sebagai titran. Berdasarkan standar SNI, angka asam maksimum biodiesel adalah 0,5 mg KOH per gram. Nilai angka asam terendah diperoleh pada variasi metanol sebesar 35% terhadap berat minyak dan juga katalis DES sebesar 5% terhadap berat minyak dengan nilai 0,31 mg KOH per gram. Nilai ini menunjukkan kandungan asam lemak bebas dalam biodiesel sudah cukup rendah dan telah memenuhi standar SNI. Semakin rendah angka asam, maka kualitas biodiesel akan semakin baik karena risiko korosi pada mesin juga akan lebih kecil. Next slide. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengaruh terhadap total gliserol. Analisa total gliserol dilakukan untuk mengetahui seberapa sempurna proses konversi trigliserida menjadi metil ester. Berdasarkan SNI 7182 tahun 2015, total gliserol maksimum yang diperoleh atau yang diperbolehkan adalah 0,24% massa. Hasil penelitian dilakukan menunjukkan bahwa semakin tinggi nisbah metanol dan katalis DES, maka total gliserol yang dihasilkan semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi transesterifikasi berlangsung lebih optimal. Meskipun demikian, seluruh sampel masih belum memenuhi standar SNI untuk parameter total gliserol, sehingga proses pemurnian biodiesel masih perlu dioptimalkan. Next slide. Ini adalah pengaruh atau hasil dari pembahasan terakhir, yaitu adalah pengaruh terhadap kadar metil ester. Kadar metil ester merupakan salah satu parameter utama dalam menentukan kualitas biodiesel. Berdasarkan standar SNI 7182 tahun 2015, kadar metil ester minimum biodiesel adalah 96,5% massa. Hasil terbaik diperoleh pada penggunaan metanol sebesar 35% terhadap berat minyak dan katalis DES sebesar 5,5% terhadap berat minyak dan kadar metil ester sebesar 92,81% massa. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah metanol dan katalis mampu meningkatkan pembentukan biodiesel secara signifikan. Namun nilai tersebut masih berada di bawah standar SNI, sehingga diperlukan optimasi proses lebih lanjut agar biodiesel yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas nasional. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Jadi, eh, jadi untuk kesimpulan dari laporan penelitian yang berjudul Pengaruh Nisbah Katalis, Deep eutectic solvent dan metanol pada proses pembuatan biodiesel berbahan baku minyak jelantah ini dapat disimpulkan yang pertama itu semakin tinggi nisbah metanol dan nisbah katalis DES ini sendiri itu akan menghasilkan kualitas biodiesel yang semakin baik yang ditinjau dari penurunan nilai angka asam, penurunan total gliserol, peningkatan kadar metil ester, densitas dan juga viskositas yang sesuai dengan standar nasional biodiesel itu sendiri. Yang kedua itu nisbah nisbah metanol dan katalis DES yang optimal untuk menghasilkan biodiesel dengan karakteristik sesuai SNI biodiesel 7182 2015 itu adalah pada penggunaan metanol 35% terhadap berat minyak dan juga katalis DES dengan jumlahnya itu 5,5% terhadap berat minyak. Nah, untuk biodiesel dengan nilai persentil yang paling tinggi itu didapatkan dengan variasi metanol sebesar 35% dari berat minyak dan juga katalis DES 5,5% dari berat minyak. Selanjutnya itu ada saran yang terdapat di dalam laporan penelitian ini. Yang pertama itu disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh nisbah metanol dan katalis pada minyak jelantah untuk memperoleh biodiesel sesuai dengan standar nasional. Yang kedua itu disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh waktu reaksi, kecepatan pengadukan, dan tahapan reaksi untuk memperoleh biodiesel yang memenuhi standar nasional. Yang ketiga atau yang terakhir itu pengembangan katalis DES ini sendiri perlu dilakukan karena berpotensi untuk dikomersialkan sebagai katalis biodiesel. Nah, inilah daftar pustaka yang yang digunakan di dalam laporan penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak kepada rekan kelompok pembahas dan juga penilai yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mungkin kepada teman-teman dari kelompok pembahas yang ingin
menanyakan pertanyaan kepada kelompok kami persilakan. Baik, dipersilakan kepada Saudara Gozi dan juga Saudara Gozi terlebih dahulu mungkin. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Izin bertanya kepada kelompok 7 terkait dengan pengaruh variasi dari nisbah katalis di bioteknik solvent dan juga metanol terhadap dari yield serta kualitas biodiesel dari minyak jelantah ini. Gimana sih kondisi yang bisa menyebabkan hasil dari biodiesel ini tidak optimal meskipun dari jumlah katalisnya dan juga metanol itu sudah ditingkatkan? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Gozi. Selanjutnya kepada Saudara Aji, mungkin boleh untuk menanyakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab terkait tadi pada kesimpulan poin pertama di situ teman-teman hanya menyimpulkan bahwa semakin tinggi nisbah metanol dan nisbah katalis gas itu bakal menghasilkan biodiesel yang lebih baik. Padahal secara teoritis penambahan katalis yang berlebihan itu dapat menimbulkan gangguan reaksi samping dan justru dapat menurunkan yield dari prosesnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Aji. Mungkin akan kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya dan izinkan dan berikan kami waktu beberapa menit untuk membahas pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin diawali dari pertanyaan Gozi terlebih dahulu yang akan dijawab oleh Saudara Wina. Baik, Saudara Wina, ya. silakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gozi tentang pengaruh variasi nisbah katalis DES itu terhadap nisbah metanol tentang yield serta kualitas biodiesel dari minyak jelantah itu sendiri. Oke, baik. Untuk pengaruh variasi nisbah katalis DES dan metanol terhadap biodiesel itu bisa kita analogikan seperti kita memasak mie instan gitu. Kalau bumbunya terlalu dikit, itu rasa mie-nya bisa jadi hambar atau tidak ada rasa sama sekali. Nah, tapi kalau terlalu banyak kan itu rasanya bisa jadi asin atau bahkan tidak enak lah untuk kita makan. Nah, hal ini nih bisa sama aja kita simpulkan pada proses pembuatan biodiesel ini sendiri. Jadi untuk katalis itu sendiri dia itu berfungsi mempercepat reaksi antara minyak jelantah dan metanol agar reaksinya itu lebih cepat berubah menjadi biodiesel. Nah, jika jumlah katalisnya itu ditambah sampai batas tertentu, maka hasil biodiesel atau yield akan meningkat karena reaksi berlangsung lebih efektif. Nah, untuk metanol itu juga penting karena dia itu membantu memecah trigliserida dalam minyak jelantah itu menjadi metil ester atau biodiesel. Nah, kalau semakin cukup jumlah metanol atau semakin optimal jumlah metanol yang kita tambahkan, maka reaksi akan semakin mudah menghasilkan biodiesel. Nah, namun jika katalis dan metanolnya itu ditambah terlalu banyak, hasilnya itu bisa justru lebih menurun. Pada minyak jelantah tersebut kan ada yang namanya free fatty acid atau asam lemak bebas. Nah, ketika katalis terlalu banyak ditambahkan, maka asam lemak bebas itu dapat bereaksi membentuk reaksi saponifikasi atau reaksi sabun. Nah, akibatnya campuran itu menjadi lebih keruh dan sulit dipisahkan antara biodiesel dan juga gliserol. Ibaratnya itu kayak kita membuat kopi susu yang terlalu banyak busanya itu. Nah, jadi susu
Jadi kita itu susah memisahkan mana cairan dan mana busanya. Hal ini yang bisa menyebabkan personil biodiesel itu berkurang. Nah, kalau kelebihan metanol itu juga bisa menimbulkan masalah. Metanol ini kan memang fungsinya untuk membantu reaksi, tetapi jika terlalu banyak, gliserol yang seharusnya terpisah malah larut kembali ke dalam biodiesel. Akibatnya biodiesel menjadi kurang murni dan kualitasnya menurun. Nah, selain itu juga proses pemurniannya itu menjadi lebih sulit dan membutuhkan biaya tambahan untuk menghasilkan sisa metanol. Gimana Gozi? Apakah menjawab? Baik, analoginya sangat menarik. Terima kasih, Winnie. Baik, terima kasih kepada Saudara Gozi dan juga kepada Saudara Wina. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudara Aji, di sini saya sendiri yang akan menjawab. Jadi pertanyaan dari Aji itu, mengapa di sini tuh peneliti itu hanya menyimpulkan bahwasanya semakin tinggi nisbah metanol dan juga nisbah katalis deep eutectic solidnya itu menghasilkan biodiesel yang lebih baik. Padahal secara teoritis, tepatnya itu di hipotesis mungkin penambahan katalis yang berlebihan tuh justru disebut bahwasannya itu tuh bisa menimbulkan reaksi samping dan justru menurunkan yield ataupun menurunkan hasil akhir daripada produk yang ingin dibuat di sini. Nah, kesimpulan tersebut memang betul, perlu ditinjau secara kritis karena memang pada bagian hipotesis sendiri itu peneliti itu udah menyatakan bahwasanya peningkatan jumlah katalis itu hanya akan meningkatkan yield hingga mencapai titik optimum dan penambahan katalis yang berlebihan itu dapat menyebabkan reaksi samping yang menghambat jalannya reaksi utamanya. Namun tentang variasi katalis yang digunakan dalam penelitian ini itu hanya berkisar antara 3,5% sampai dengan 5,5% saja. Dan hasil terbaik itu diperoleh pada batas tertingginya, yaitu 5,5%. Maksudnya batas tertinggi di sini itu batas tertinggi yang diuji saja gitu. Dengan yieldnya yaitu 88,01%. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwasannya titik optimum sebenarnya mungkin di sini tuh memang belum tercapai. Sehingga pernyataan semakin banyak katalis, semakin baik kualitas biodieselnya tuh mungkin hanya berlaku dalam rentang percobaan yang dilakukan pada penelitian ini saja gitu, bukan sebagai generalisasi untuk semua kondisinya gitu. Mungkin secara metodologis peneliti memang seharusnya menegaskan bahwasanya kesimpulan tersebut tuh terbatas pada rentang variabel yang diuji dan juga menyarankan penelitian lanjutan dengan nisbah katalis yang lebih tinggi untuk memastikan apakah benar telah dicapai kondisi optimum begitu. Mungkin itu aja. Apakah menjawab? Baik, sangat mudah dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Aji dan juga Gozi atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya kepada Saudara Dayat, kami persilakan untuk memberikan komen secara keseluruhan kepada kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator dan rekan-rekan kelompok 7 lainnya. Jadi izinkan saya mewakilkan kelompok 8 sebagai kelompok pembahas, memberikan general comment kepada kelompok kalian. Jadi menurut kami kelompok kalian sudah cukup bagus dalam mereview laporan riset ini, karena pembahasannya itu nggak cuma menjelaskan tahapan proses biodiesel aja, tapi pada akhirnya juga menjelaskan hubungan pengaruh nisbah metanol dan katalis DES terhadap karakteristik biodiesel yang dihasilkan. Jadi audiens itu bisa memahami lah hubungan antara variabel penelitian dengan perubahan yield, viskositas, densitas, angka asam sampai total glycerol biodiesel yang tadi dibahas. Dan menurut kami yang menarik di sini adalah dari hasil yang kalian jelaskan, itu terlihat bahwa peningkatan nisbah metanol dan katalis itu memang membantu meningkatkan kualitas biodiesel itu sendiri. Tapi di sisi lain, laporan riset ini juga menunjukkan bahwa kondisi optimum yang menghasilkan zat tertinggi ternyata masih belum memenuhi standar SNI pada kadar metil ester itu sendiri. Dan menurut saya inilah yang justru jadi insight penting karena menunjukkan kalau optimasi biodiesel itu nggak cuma fokus ke peningkatan hasil reaksi aja, tapi juga bagaimana seluruh parameter kualitas itu bisa tercapai secara seimbang. Dan selain itu juga di penggunaan DES yang kalian bahas juga cukup menarik karena sekarang mulai banyak dikembangkan sebagai green catalyst ya. Dan dari review kalian kelihatan kalau DES ini punya potensi yang cukup baik, tetapi mungkin akan lebih kuat lagi apabila kalau sedikit disinggung apakah ada faktor lain selain nisbah metanol dan katalis yang kemungkinan memengaruhi hasil akhirnya, misalnya tahap pemurnian ataupun efisiensi proses transesterifikasinya. Jadi analisisnya menurut saya akan lebih terasa lebih mendalam tanpa harus keluar dari substansi dari laporan riset itu sendiri. So overall menurut saya cara penyampaian kelompok kalian sudah sangat komunikatif, runut, dan juga cukup insightful karena
tidak cuma menyampaikan hasil penelitian aja, tapi juga memperlihatkan bagaimana hasil tersebut bisa dianalisis lebih kritis lagi. Itu aja dari kelompok 8. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hidayah yang telah mewakili kelompok pembahas untuk memberikan komen secara keseluruhan kepada kelompok kami. Mungkin sekian presentasi dan juga pembahasan daripada presentasi kami dari kelompok 7. Kami dari kelompok 7 di sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengamati presentasi dari kami dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 Indralaya akan memaparkan review terhadap laporan penelitian dengan judul pengembangan bentuk adsorben silika mesopori berbasis fly ash batubara termodifikasi PEG untuk teknologi carbon capture dengan penulisnya adalah Daniel dan juga Muhammad Arif Alfikri. Kemudian berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Gotifali Murtado Derawan dengan ujung 009. Ada Raden Aji Fatullah dengan ujung 027, Diva Sabita Oktarinya dengan ujung 033, Muhammad Hidayah Ramadan dengan ujung 065, dan Nazo Akila Zahra dengan ujung NIM 087. Di sini ada latar belakang dari penelitian ini, di mana perubahan iklim ini menjadi permasalahan global yang semakin serius akibat dari meningkatnya emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2, dari aktivitas industri seperti PLTU, transportasi, dan manufaktur. Di mana berdasarkan laporan dari IPCC tahun 2024, suhu rata-rata bumi telah melampaui 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri, sementara konsentrasi CO2 di atmosfer ini terus meningkat hingga mencapai 420 ppm. Di Indonesia, penggunaan batu bara yang terus bertambah untuk kebutuhan PLTU ini turut meningkatkan emisi CO2 yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, di mana kondisi ini mendorong perlunya pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah teknologi carbon capture untuk mengurangi emisi karbon dari gas buang industri. Di mana upaya ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Di sini ada 3 poin rumusan masalah. Yang pertama adalah pengaruh variasi waktu proses hidrotermal dan rasio polyethylene glycol atau PEG terhadap efisiensi penyerapan gas CO2 yang dihasilkan. Yang kedua adalah pengaruh waktu proses hidrotermal silika mesopori terhadap karakteristik absorben yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah rasio silika mesopori dan PEG terhadap karakteristik absorben yang dihasilkan. Dengan tujuannya yang akan untuk mengetahui dari ketiga poin tersebut dan manfaat penelitiannya, yang pertama adalah bagi mahasiswa ini untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam preparasi dan analisis silika mesopori dimodifikasi untuk carbon capture. Kemudian bagi peneliti untuk menyediakan data baru tentang efektivitas silika mesopori dengan polyethylene glycol sebagai absorben dalam teknologi carbon capture, dan yang terakhir bagi masyarakat untuk berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan mendukung teknologi ramah lingkungan melalui inovasi dalam absorben carbon capture. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Oke, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perubahan iklim saat ini memang menjadi permasalahan global yang telah dipicu dengan meningkatnya emisi karbon dioksida atau CO2, terutama dari sektor industri dan juga pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Jadi maka dari itu dikembangkan suatu teknologi carbon capture yang bertujuan untuk menangkap emisi CO2 sebelum dilepaskan ke atmosfer. Nah, teknologi ini memiliki beberapa metode, yaitu ada pre-combustion, oxy-fuel, dan juga post-combustion. Jadi dari berbagai metode tersebut, adanya adsorpsi itu menjadi salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan. Jadi dalam proses adsorpsi ini juga pemilihan material adsorban menjadi faktor yang penting, karena beberapa material umum yang digunakan itu sebagai adsorber itu adalah zeolit, karbon aktif, dan juga silika mesopori. Dan pada penelitian ini digunakan silika mesopori karena memiliki luas permukaan yang besar, ukuran pori yang teratur, serta kemampuan adsorpsi yang baik. Jadi selain itu juga material ini juga mudah untuk dimodifikasi untuk meningkatkan performanya. Karena itu kita juga perlu memahami bagaimana karakteristik dan struktur dari silika mesopori ini. Nah, silika mesopori ini dia merupakan suatu material silika dengan ukuran pori sekitar 2-50 nanometer dan juga memiliki struktur pori yang teratur. Dan pada silika ini dia menggunakan metode sintesis sol gel dan juga hidrotermal dengan tipe umumnya itu seperti MC41, SB15 atau KIT6. Nah,
Pada penelitian ini tuh digunakan metode hidrotermal dengan penambahan PEG atau polyethylene glycol untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap struktur material. Metode hidrotermal ini juga dipilih karena mampu menghasilkan struktur material yang lebih stabil dan pori yang lebih teratur. Selain itu, waktu hidrotermal itu juga dapat mempengaruhi pembentukan struktur silika mesopori. Pada penelitian ini digunakan variasi rasio polyethylene glycolnya itu dan waktu hidrotermal itu untuk mengetahui kondisi optimum dalam meningkatkan kemampuan absorpsi karbon dioksidnya. Jadi, untuk mengetahui karakteristik material yang dihasilkan itu dilakukan beberapa pengujian karakterisasi seperti XRD, SEM, dan juga Big Tree Test. Next slide. Nah, ini beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa silika mesopori ini memiliki potensi yang baik sebagai absorber karbon dioksida. Seperti yang pertama di sini ada Ananda ini 2001, di mana dia mensintesis silika mesopori dan natrium silika dan menghasilkan bahwa silika mesoporinya ini berbentuk struktur amorf dan variasi surfaktan yang memberikan hasil terbaik. Yang kedua ada dari Nasri DKK 2017, dia memanfaatkan abu daun jagung sebagai sumber silikanya dengan metode sintesis SBA15 dan menunjukkan bahwa hasilnya ini materialnya memiliki luas permukaan dan struktur pori yang baik sehingga berpotensi menggantikan TiOS sebagai bahan baku silikanya. Yang ketiga dari Chen DKK 2021, dia mengembangkan absorban silika makropori berbasis amina untuk penangkapan si karbon dioksida dan hasilnya itu struktur porinya itu memberi kapasitas absorpsi yang tinggi sebagai absorban. Yang keempat ada Miglidiarin DKK 2023, di mana dia mensintesis nanopartikel silika mesopori magnetik berbasis Fe34 yang dimodifikasi amina dan menghasil dari material ini dia mampu untuk menyerap karbon dioksida dan mudah dipisahkan karena adanya sifat magnetiknya itu. Yang terakhir ada dari Zhao DKK 2005 dan juga Moon DKK 2004, dia meneliti pengaruh polyethylene glycol pada absorban silika dan menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan polyethylene glycol ini dia terbukti untuk meningkatkan stabilitas, efisiensi dan juga ketahanan si absorban ini dalam penangkapan karbon dioksida pada dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya metodologi penelitian. Jadi penelitian ini dilaksanakan di laboratorium rekayasa proses produk industri kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dengan rentang penelitian mulai dari September 2025 dan selesai pada Januari 2026. Untuk alat-alat yang digunakan itu ada beberapa alat utama, terutama reaktor hidrotermal dan kolom absorpsi dengan berbagai alat-alat pendukung lainnya. Dan untuk bahan sendiri ada silika oksida yang diambil dari fly ash. Yang kedua ada cetyl trimethyl ammonium bromide, dan yang selanjutnya polyethylene glycol, natrium hidroksida, dan etil asetat serta aquades. Untuk pada penelitian ini terdapat 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas, tetap, dan terikat, di mana variabel bebas yang digunakan itu merupakan variasi waktu pada proses hidrotermal, yaitu 10, 14, dan 18 jam, serta rasio polyethylene glycol sebesar 0, 0,15, dan 0,3. Selanjutnya untuk variabel tetap, itu meliputi suhu hidrotermal, yaitu 120 derajat Celcius. Selanjutnya ada suhu kalsinasi 550 derajat Celcius dan laju alir gas karbon dioksida sebesar 15 ml per menit. Dan untuk variabel selanjutnya itu ada variabel terikat, yaitu kapasitas absorpsi dari karbon dioksidanya dan karakteristik absorben yang dihasilkan. Adapun rangkaian alat terutama pada kolom absorpsinya. Mungkin next. Pada prosedurnya ini bisa diringkas dalam bentuk diagram alir penelitian, di mana tahap pertama pada prosedur ini tuh merupakan tahap sintesis silika mesopori menggunakan metode template hidrotermal. Pada tahap ini silika dicampurkan dengan CTABR untuk membentuk struktur pori mesopori. Kemudian dilakukan proses hidrotermal pada suhu 120 derajat Celcius dengan variasi waktu 10, 14, dan 18 jam. Setelah itu dilakukan proses kalsinasi pada suhu 550 jam selama 6 jam untuk menghilangkan template dan membentuk struktur pori silika. Lalu setelah silika mesopori diperoleh, tahap berikutnya adalah modifikasi menggunakan polyethylene glycol. Nah, modifikasi ini dilakukan dengan mencampurkan silika mesopori dan polyethylene glycol sesuai variasi rasio yang telah ditentukan pada variabel, yaitu 1:0, 1:0,15, dan 1:0,3.
Tujuan dari penambahan polyetilen glikol ini itu adalah untuk meningkatkan kemampuan absorpsi karbon dioksida melalui perubahan struktur permukaan dan porositas material. Nah, adsorben hasil modifikasi kemudian dicetak dalam bentuk packing adsorben agar dapat diaplikasikan pada kolom adsorpsi. Nah, pada tahap pencetakan ini dilakukan agar absorben ini memiliki bentuk yang lebih stabil dan mudah digunakan selama proses pengujian. Nah, setelah didapat packing adsorben untuk kolom adsorpsi, selanjutnya dilakukan pengujian adsorpsi menggunakan brick test yang dilakukan pada kolom adsorpsi, di mana gas karbon dioksida dialirkan ke dalam kolom adsorpsi yang berisi dengan adsorben tadi. Kemudian konsentrasi gas karbon dioksida diamati terhadap waktu untuk menentukan kemampuan adsorben dalam menyerap karbon dioksida, serta menentukan waktu break drop dari masing-masing variasi adsorben. Nah, selain dari pengujian adsorpsi menggunakan kolom adsorpsi tadi, dilakukan juga karakterisasi material menggunakan XRD untuk mengetahui struktur kristal material, dan juga digunakan analisa SEM untuk mengamati morfologi dan struktur permukaan adsorben. Baik, pada penelitian ini, peneliti melakukan optimasi absorben silika mesopori berbasis fly ash batubara dengan memvariasikan waktu hidrotermal selama 10, 14, dan 18 jam, serta rasio PEG sebesar 1:0, 1:0,15, dan 1:0,3. Tujuan variasi ini adalah untuk melihat bagaimana perubahan struktur material itu dapat mempengaruhi kemampuan absorpsi CO2-nya. Hasil terbaik itu diperoleh pada variasi hidrotermal 18 jam dengan rasio PEG 1:0,3. Pada kondisi ini diperoleh breakthrough time selama 7 menit 40 detik dengan kapasitas absorpsi sebesar 29,21414 milimol per gram menggunakan gas CO2 berkonsentrasi 990 ppm dan laju alir 15 ml per menit. Kalau dibandingkan dengan variasi lain, terlihat adanya peningkatan performa absorpsi yang cukup signifikan setelah penambahan PEG dan peningkatan waktu hidrotermal. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa proses hidrotermal itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan struktur mesopori adsorben tersebut. Semakin lama proses hidrotermalnya, maka distribusi pori itu akan menjadi lebih stabil dan lebih teratur sehingga luas permukaan aktifnya meningkat. Selain itu, PEG juga dapat membantu menjaga keterbukaan pori dan memperbaiki jalur difusi gas ke dalam adsorben. Jadi, insight penting dari hasil ini adalah performa carbon capture ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh jenis material saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh rekayasa struktur mikroadsorbennya selama proses sintesis. Next slide. Untuk memahami kenapa variasi 18 jam dan PEG 1:0,3 menghasilkan kapasitas absorpsi tertinggi, peneliti melakukan karakterisasi menggunakan XRD dan SEM. Dan pada hasil XRD terlihat puncak utama di sudut sekitar 20 dan di sekitar 22,74 derajat yang menunjukkan struktur amorf semi kristalin dengan fase kristobalit yang tetragonal SiO2. Selain itu juga terdapat puncak minor pada sudut sekitar 5,38 derajat dan puncak PEG sekitar 20,7 derajat. Struktur amorf ini cukup penting karena biasanya memiliki lebih banyak situs aktif untuk absorpsi dibanding material dengan kristalitas tinggi lainnya. Kemudian pada hasil SEM, kita lihat di sini bahwasanya struktur pori-pori dan rongga dengan ukuran sekitar 3 sampai 19 mikrometer yang termasuk kategori mesopori. Ukuran pori ini sangat ideal untuk absorpsi CO2 karena memungkinkan proses difusi molekul gas berlangsung lebih efektif ke dalam material. Selain itu juga hasil EDX menunjukkan kandungan oksigen sebesar 63,07 WT% dan silikon sebesar 36,93 WT% yang menunjukkan pembentukan material silika berlangsung dengan baik. Jadi kalau dikaitkan dengan hasil absorpsi sebelumnya, karakteristik struktur ini menjelaskan kenapa variasi 18 jam dan PEG 1:0,3 itu memiliki kemampuan absorpsi paling tinggi. Next slide. Pada slide ini ditampilkan pengaruh variasi waktu hidrotermal dan rasio PEG terhadap performa absorpsi CO2 melalui kurva breakthrough dan data kapasitas absorpsi. Kalau diperhatikan pada kurva breakthrough ini, variasi PEG 1:0,3 menunjukkan breakthrough time paling lama dibanding variasi lainnya. Artinya adsorben ini tuh mampu mempertahankan kapasitas absorpsinya lebih lama sebelum mengalami kejenuhan lagi. Sehingga pada variasi tanpa PEG, breakthrough-nya terjadi lebih cepat sehingga kapasitas absorpsinya itu lebih rendah. Selain pada
hal tersebut, peningkatan waktu hidrotermal dari 10 jam menjadi 18 jam juga menunjukkan tren peningkatan kapasitas absorpsi secara bertahap. Dan ini adalah pola yang menunjukkan bahwa proses sintesis itu tuh sangat menentukan performa akhir dari absorben itu sendiri. Karena pada dasarnya proses absorpsi gas itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama itu luas permukaan aktifnya, yang kedua itu distribusi ukuran porinya, dan yang terakhir itu ada kemudahan difusi CO2 ke dalam material. Dan ketika struktur mesopori ini terbentuk lebih optimal akibat hidrotermal yang lebih lama dan dimodifikasi oleh PEG ini, maka kontak antara adsorben dan molekul CO2 itu tuh menjadi lebih besar sehingga efisiensi absorpsinya meningkat secara signifikan. Jadi peningkatan absorpsi ini bukan sekedar hal yang didapatkan secara instan, tapi memang dipengaruhi oleh perubahan karakteristik mikrostruktur adsorben akibat optimasi proses sintesis. Next slide. Baik, pada adsorben SiO2 dan PEG pada penelitian ini menghasilkan kapasitas absorpsi tadi sebesar 29,21414 milimol per gram yang tergolong cukup tinggi untuk adsorben berbasis silika. Dan yang menarik adalah adsorben ini dibuat dari fly ash batubara, yaitu dari limbah hasil pembakaran PLTU yang biasanya hanya menjadi limbah industri. Padahal fly ash juga masih mengandung silika dalam jumlah yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku adsorben carbon capture. Jadi penelitian ini tidak hanya berfokus pada penurunan emisi CO2, tapi juga menerapkan konsep waste to value melalui pemanfaatan limbah industri menjadi material bernilai tambah. Selain itu juga penggunaan PEG ini juga terbukti mampu meningkatkan performa adsorben tanpa memerlukan modifikasi material yang terlalu kompleks ataupun biaya yang lebih tinggi. Dan insight utama dari penelitian ini adalah efisiensi carbon capture ternyata masih sangat dipengaruhi oleh karakteristik mikrostruktur adsorbennya, terutama luas permukaan aktif, kestabilan struktur mesopori, dan juga distribusi pori material. Karena itu, optimasi proses sintesis menjadi aspek yang sangat penting dalam pengembangan adsorben untuk aplikasi carbon capture secara industri, khususnya pada gas buang PLTU berbasis batu bara. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses absorpsi yang dilakukan selama 7 menit 40 detik pada kondisi ruang menggunakan gas CO2 murni berkonsentrasi 990 ppm dan laju alir 15 ml per menit menunjukkan hasil yang cukup baik, di mana pada kondisi tersebut diperoleh serapan gas tertinggi sebesar 8,1060 ml per menit dengan kapasitas absorpsi sebesar 29,21414 mmol per gram. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa adsorben yang disintesis memiliki kemampuan yang cukup efektif dalam menyerap gas CO2. Selanjutnya, berdasarkan hasil karakterisasi X-ray, material menunjukkan terbentuknya struktur amorf serta adanya kristobalit tetragonal atau SiO2 dan fase organik PEG. Nah, hal ini terlihat dari munculnya puncak difaksi utama pada sudut theta tertentu serta beberapa puncak minor lainnya. Di mana hal ini akan menandakan bahwa proses modifikasi menggunakan polyethylene glycol atau PEG ini berhasil mempengaruhi struktur material adsorben. Yang terakhir, silika mesopori yang disintesis melalui proses hidrotermal pada suhu 120 derajat Celcius selama 18 jam dan dimodifikasi dengan PEG menghasilkan ukuran pori rata-rata sekitar 3 sampai 19 nanometer dengan struktur fluid yang cukup ideal. Berdasarkan analisis komposisi unsur, adsorben ini memiliki kandungan oksigen sebesar 63,07%, kemudian silikon 36,93%, dan juga karbon 0%. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwa material yang dihasilkan ini didominasi oleh komponen silika dan memiliki potensi yang baik sebagai adsorben. Nah, untuk sarannya diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penyesuaian kondisi operasi proses adsorpsi dengan kondisi aktual di industri, terutama untuk melihat selektivitas adsorben terhadap gas CO2 dibandingkan gas-gas lain yang terdapat dalam gas buang industri. Selain itu, perlu juga dilakukan karakterisasi lanjutan menggunakan metode lain seperti thermographic analysis atau TGA, kemudian Browner Emmetaler atau BET, dan juga transmission electron microscopy atau TEM, agar struktur, stabilitas termal, kemudian luas permukaan dan juga morfologi adsorben ini dapat dianalisis secara lebih mendalam. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami kepada teman-teman dari kelompok 9 yang ingin bertanya. Dipersilakan. Boleh pada Alifah. Baik, saya Alifa Putri Zara dari kelompok 9 izin bertanya. Tadi kan PEG dikatakan dapat meningkatkan performa dari adsorben. Nah, namun PEG ini juga bisa menutupi pori adsorben jika terlalu banyak. Nah,
bagaimana memastikan kalau PEG ini benar-benar meningkatkan absorpsi dari CO2 dan bukan malah menghambatnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Alifah. Kemudian untuk Vika, boleh untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Nabila Putri, izin bertanya. Jika pada penelitian ini ditunjukkan untuk aplikasi carbon capture industry, mengapa saudara sekalian memilih fly ash sebagai sumber silika? Padahal komposisi fly ash di setiap PLTU itu bisa berbeda. Nah, bagaimana menjamin kualitas adsorben tersebut tetap konsisten? Terima kasih. Oke, terima kasih Vika. Untuk pertanyaan pertama dari Alifah akan langsung dijawab oleh Diva. Kepada Diva dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Alifa, di mana eh, Alifa di sini bertanya terkait bagaimana si polyethylene glycol ini benar-benar meningkatkan absorpsi CO2 dan justru bukan sebagai penghambat. Oke, jadi memang si polyethylene glycol ini digunakan sebagai untuk membantu memperbaiki si struktur dan kestabilan pori ini pada silika mesopori sehingga dia akan menjadi lebih teratur dan luas permukaan itu menjadi lebih besar dan membuat si interaksi antara permukaan absorben dengan gas karbon dioksida ini menjadi lebih baik. Namun memang benar bahwa kalau misalkan si polyethylene glycol ini kalau dipakai terlalu banyak maka pori pun dapat tertutup dan difusi gas pun menjadi terhambat. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan beberapa variasi tertentu sih polyethylene glycolnya itu untuk mencari mana sih kondisi yang paling optimum dari hasil analisis melalui karakterisasi sistem dan XRD ini. Jadi pada hasilnya itu menunjukkan bahwa pada rasionya tertentu itu si struktur porinya itu masih terbentuk dengan baik dan absorpsi karbon dioksida pun lebih meningkat. Jadi pada polyethylene glycol ini dia tidak digunakan dalam jumlah berlebih, tetapi bisa dioptimalkan agar dapat meningkatkan si stabilitas dan kemampuan absorpsi ini tanpa menutup si pori absorbernya. Begitu. Apakah jawabannya sudah bisa diterima, Alifah? Sudah bisa diterima. Terima kasih, Diva. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Vika akan dijawab oleh Nazwa. Kepada Nazwa dipersilakan. Aku ulang lagi, jadi fly ash itu dipilih karena memiliki kandungan silika yang tinggi, kemudian jumlahnya melimpah dan juga masih tergolong limbah industri, sehingga memiliki nilai ekonomis dan juga nilai lingkungan yang baik kalau dimanfaatkan lagi. Nah, memang komposisi fly ash ini dapat berbeda tergantung jenis dari batu bara dan juga komposisi pembakaran. Nah, oleh karena itu, sebelum digunakan, perlu dilakukan karakterisasi awal untuk mengetahui kandungan silika dan juga pengotor yang ada di dalam fly ash tersebut. Nah, di dalam penelitian ini, proses sintesis dan karakterisasi seperti XRD dan juga SEM itu digunakan untuk memastikan kalau struktur silika mesoporinya itu tetap terbentuk. Jadi konsistensi kualitas adsorben itu dapat dijaga melalui tahap pretreatment dan juga karakterisasi bahan baku sebelum proses sintesisnya itu dilakukan. Baik, kepada Vika, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Baik, jawabannya dapat dipahami. Terima kasih banyak, Nizwa. Baik, terima kasih. Mungkin sekian untuk komentar dari kelompok 9, apakah sudah ada? Baik, saya perwakilan dari kelompok 9, izin memberikan komentar kepada kelompok 8, di mana presentasi untuk kelompok 8 itu sudah cukup baik dan runtut, di mana latar belakang penelitian itu dijelaskan juga dengan jelas sehingga kami para audiens itu dapat memahami tujuan penelitian yang dilakukan. Penyampaian metodologinya juga cukup detail dan mudah dipahami. Selain itu, desain juga slide-nya itu terlihat rapi dan penggunaan diagram ataupun gambar itu bisa membantu kami untuk memperjelas apa isi materinya. Tapi mungkin masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan seperti memperjelas hasil analisis data dan pembahasannya supaya kami itu tahu apa hubungan antara hasil penelitian dengan tujuan penelitiannya. Dan juga beberapa slide juga masih memiliki banyak terlalu tulisan sehingga bisa dibuat lebih ringkas seperti poin-poin pentingnya aja. Jadi secara keseluruhan sudah cukup bagus dan informatif. Dan mungkin segitu. Saya kembalikan ke komentator. Terima kasih Eva atas komentarnya dan mungkin itu menutup dari presentasi kelompok 8. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan hingga akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya.
Jadi kami dari kelompok 9 kelas B Indralaya izin mempresentasikan mengenai laporan penelitian dengan judul Analisis Potensi Ekstrak Gulma Cacabean Ludwigia octovalvis asal Semambu Indralaya Utara sebagai biopestisida. Next slide. Di mana anggota kelompok kami itu ada Alifa dengan ujung NIM 074, Nadi dengan ujung NIM 012, Citra Sucipta dengan ujung NIM 054, saya sendiri Evarianti Silaba dengan ujung NIM 080, dan Vika Nabila Putri dengan ujung NIM 094. Next slide. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alifa. Baiklah, kita masuk ke bagian pendahuluan, di mana seperti yang kita ketahui kalau gulma ini adalah tumbuhan liar yang sering dianggap mengganggu lahan pertanian, di mana tanaman ini itu tumbuh cepat di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, permasalahannya di sini adalah di mana tanaman cacabean ini tumbuh melimpah tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Dan juga ada penggunaan pestisida sintesis yang masih sangat tinggi di sektor pertanian dan memiliki dampak negatif, di mana pestisida ini digunakan untuk mengendalikan salah satunya itu adalah gulma. Nah, solusi alternatifnya ini, kita bisa menggunakan biopestisida berbahan alami, di mana tanaman cacabean ini memiliki potensi besar sebagai bahan dasar biopestisida, karena dia ada kandungan metabolit sekunder yang berperan sebagai anti hama alami. Selain itu juga ada pemanfaatan yang dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pestisida sintesis, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dari gulma. Nah, rumusan masalah sendiri itu ada satu, bagaimana perbedaan jenis zat terlarut dari ekstrak Chlorvigia octovalvis antara parut aqueous, etanol, dan metanol. Terus bagaimana pengaruh waktu maserasi Chlorvigia octovalvis terhadap rendemen. Terus ada bagaimana pengaruh toksisitas ekstrak Chlorvigia octovalvis terhadap serangga. Untuk hipotesisnya sendiri, yang pertama ini di mana kandungan metabolit yang terkandung pada ekstrak tanaman sangat dipengaruhi oleh metode ekstraksi dan jenis pelarut karena kepolarannya. Yang kedua, ini variasi waktu maserasi mempengaruhi hasil ekstrak yang didapatkan. Yang terakhir, ini kandungan metabolit sekunder dari Lobelia spp ini secara umum bersifat oviposition deterrence dan dengan kandungannya yaitu phenolic compounds, flavonoid, condensed tannins, dan alkaloids. Nah, masuk ke tinjauan pustaka. Nah, pertama ini ada Lobelia octovalvis atau tanaman cacabean yang merupakan gulma yang banyak tumbuh di daerah berair seperti sawah, rawa, dan saluran irigasi. Nah, meskipun dikenal sebagai gulma, Lobelia octovalvis ini memiliki kandungan metabolit sekunder yang berpotensi dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah biopestisida karena dia mempunyai senyawa utama yang berperan seperti asam seringat serta kandungan fenol, tanin, flavonoid, terpenoid, saponin, dan juga kumarin. Yang kedua itu metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini merupakan senyawa hasil metabolisme tumbuhan yang berfungsi sebagai sistem pertahanan alami terhadap ancaman lingkungan seperti serangga, jamur, bakteri, maupun gulma yang lain. Nah, beberapa jenis metabolit sekunder yang umum ditemukan ini ada flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan fenol, di mana keberadaan senyawa-senyawa ini menjadi dasar pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan aktif dari biopestisida alami. Lanjut ke biopestisida. Nah, biopestisida ini merupakan pestisida yang berasal dari bahan alami seperti mikroorganisme, tanaman, atau mineral dan digunakan untuk mengendalikan hama pertanian secara ramah lingkungan demi menjaga keamanan lingkungan dari kerusakan akibat pestisida sintesis. Dan biopestisida ini hadir sebagai alternatif yang lebih aman, berkelanjutan, dan spesifik dalam menarikan organisme pengganggu tanaman. Nah, keunggulan utamanya ini karena sifatnya ini ramah lingkungan, mudah terurai, dan minim residu berbahaya. Selain itu juga dia dapat memperlambat perkembangan resistensi hama terhadap pestisida, serta lebih aman bagi kesehatan manusia dan hewan. Nah, itu dia juga bisa menghadapi beberapa tantangan seperti efektivitas yang kadang kurang stabil di lapangan, terus umur simpan yang relatif pendek, Baik, selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka yang kelima, yaitu ekstraksi, yang mana ekstraksi merupakan salah satu jenis proses pemisahan senyawa kimia dari campuran dengan bantuan pelarut, yang mana berdasarkan konsep perbedaan kelarutan antara komponen. Jika komponen dalam larutan awal mendistribusikan dirinya secara berbeda antara dua fase tersebut, maka pemisahan akan terjadi. Nah, ekstraksi ini secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua berdasarkan fasenya, yaitu ekstraksi cair-cair dan juga ekstraksi padat cair, atau yang biasa dikenal dengan leaching. Yang mana prinsip dari ekstraksi yaitu pelarut tidak boleh larut terhadap media pembawa dan hanya larut terhadap senyawa yang ingin diekstrak atau solutnya.
Nah, ada beberapa metode ekstraksi. Yang pertama itu ada maserasi, yang mana maserasi ini merupakan metode ekstraksi konvensional yang dimana bahan tanaman itu direndam dengan pelarut pada suhu ruang selama waktu tertentu dan biasanya itu beberapa jam hingga beberapa hari tanpa dilakukan pengadukan. Lalu yang kedua metode Soxhlet, yang mana metode ini menggunakan alat khusus yang mana pelarut itu akan dipanaskan hingga menguap kemudian mengalir melalui sampel padat dan melarutkan senyawa target. Uap pelarut itu akan dikondensasi dan kembali ke ruang ekstraksi sehingga proses berlangsung secara siklik. Lalu yang ketiga itu ada metode ultrasound assisted extraction, yang mana metode ini mengekstrak menggunakan gelombang suara pada frekuensi yang tinggi, serta suhu operasi yang bisa digunakan untuk proses ini itu di rentang 60-80 derajat Celcius. Next slide. Untuk tinjauan pustaka yang keenam itu ada pelarut, yang mana proses ekstraksi konvensional atau ekstraksi sederhana itu menggunakan prinsip kelarutan yang umum dikenal sebagai like dissolve like, yang mana kepolaran senyawa yang menjadi senyawa dari metabolit sekunder tumbuhan itu memiliki jenis yang berbeda-beda sehingga jenis pelarut yang digunakan untuk mengekstrak itu perlu disesuaikan. Nah, contohnya itu ada di penelitian oleh Wiranata dan Sadara tahun 2022 itu menunjukkan efektivitas ekstraksi metabolit sekunder umbibit dengan menggunakan pelarut air dan juga etanol dengan konsentrasi yang berbeda di 50% dan juga 96%. Yang mana hasil penelitiannya itu didapatkan bahwa metode ultrasonik itu menjadi metode yang lebih baik dibandingkan metode ekstraksi sederhana untuk mengekstrak metabolit sekunder umbivit karena kemudian etanol 96% itu menjadi pelarut yang lebih baik dibandingkan air dan juga etanol 50% untuk mengekstraksi kandungan fenol, flavonoid, tanin dan juga antosianin dalam umbivit. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka yang ketujuh, yaitu hama dan gulma, yang dimana hama ini dapat diartikan sebagai hewan yang mengganggu dan bersifat parasit atau merugikan suatu pihak dengan kehadirannya. Contoh dari hama itu seperti serangga, tikus, mikroba, jamur, dan hewan-hewan lain yang mengganggu keberlangsungan hidup tanaman. Lalu ada gulma yang merupakan tumbuhan yang dapat mengganggu tanaman utama, yang dimana gulma ini seringkali merebut nutrisi dari tanaman yang ada di sekitarnya, sehingga tanaman ini menjadi kekurangan nutrisi dan berujung mati. Nah, keterbatasan nutrisi di lahan dan kecepatan reproduksi dari gulma menyebabkan tanaman sulit untuk mendapatkan nutrisi dan berakhir dalam keadaan kekurangan nutrisi. Lalu yang kedelapan itu ada analisa kandungan metabolit sekunder, yang dimana analisa kandungan metabolit sekunder yang biasa dilakukan adalah uji kandungan fenol, flavonoid, terpenoid, dan steroid, saponin, serta tanin. Yang dimana uji fenol ditandai dengan sampel yang positif mengandung fenol ditunjukkan dengan terbentuknya perubahan warna larutan berwarna merah, hijau, biru, ungu, atau hitam yang kuat. Lalu uji flavonoid, sampel yang positif mengandung flavonoid merubah warna larutan seperti menjadi kuning, jingga, atau merah. Nah, lalu jika untuk uji terpenoid dan steroid, jika sampel berubah warna menjadi biru atau hijau, nah sampel tersebut positif mengandung steroid. Jika pulsa sampel stabil pada ketinggian 1 hingga 10 cm selama 10 menit, sampel tersebut positif mengandung saponin. Dan jika sampel berubah warna menjadi hijau kecoklatan atau hitam kebiruan, sampel tersebut positif tanin. Slide. Selanjutnya ini ada penelitian terkait yang dimana penelitian oleh Pong dan Van pada tahun 2021, yang dimana hasil analisanya bahwa Ludwigia octavulus mengandung flavonoid, tanin, alkaloid, saponin, steroid, fenolik, glikosida, dan kumarin, yang dimana kandungan total flavonoid pada bagian atas tanaman cukup tinggi, namun tidak ditemukan terpenoid. Lalu ada penelitian oleh Zhang pada tahun 2019, yang dimana penelitian ini menunjukkan bahwa Ludwigia hisoptifolia mengandung senyawa aktif berupa ozoralide dan metilasiodiplodin yang menunjukkan aktivitas sitotoksik kuat terhadap sel kanker. Nah, selain itu, Ludwigia ini teridentifikasi senyawa hisopifolia mengandung scopoletin, galate, dan srigaldehyde. Lalu ada Nugraha pada tahun 2022, yang dimana penelitian ini menunjukkan bahwa Ludwigia mengandung 24 senyawa bioaktif berdasarkan GCMS, yang dimana komponen potensial untuk kosmetik, farmasi, dan pestisida alami. Lalu ada penelitian oleh Pereira dan teman-teman pada tahun 2022, yang dimana kandungan metabolit sekunder dari Ludwigia secara umum diklasifikasikan ke dalam oviposition deterrence dengan spesifik kandungannya, yaitu phenolic compounds, flavonoid, condensan, tannin, dan juga alkaloid. Next slide.
Selanjutnya ada Devi DKK pada tahun 2023 yang dimana ekstrak Ludwigia ini mengandung fenol, flavonoid, dan tanin yang tinggi, yang dimana ekstrak menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap Staphylococcus mutans dan Shigella flexneri. Lalu ada penelitian ELISA yang dimana senyawa utama pada Ludwigia adalah triterpenoid, flavonoid, dan turunan fenolik, yang dimana ekstrak metanol dan etil asetat menunjukkan aktivitas antibakteri yang baik. Penelitian oleh El Houda Lezoul DKK pada tahun 2020 yang dimana jenis pelarut dan metode ekstraksi mempengaruhi hasil ekstraksi metabolit sekunder, yang dimana metanol efektif mengekstrak fenol sedangkan etanol dan aseton lebih baik untuk flavonoid. Ahyanti dan Yusananta pada tahun 2023 hasil analisanya adalah saponin dan flavonoid terbukti efektif sebagai bioinsektisida, di mana saponin dan flavonoid dapat memberikan efek kematian melalui gangguan pencernaan dan pernapasan. Hadiane, hasil analisanya adalah senyawa fenol dan asam asap cair kayu pinus memiliki sifat toksik yang mampu menyebabkan kerusakan membran sel dan denaturasi protein pada hama. Terakhir, penelitian oleh Octavia dan DKK yaitu pada tahun 2022 bahwa ekstrak etanol dalam rosella dengan metode maserasi mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang berhasil teridentifikasi melalui uji fitokimia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 3, metodologi penelitian. Di mana pada penelitian ini dilakukan di laboratorium rekayasa proses dan produk industri kimia, jurusan teknik kimia, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, di mana rentang waktu penelitian itu berada pada Agustus sampai dengan Desember 2025. Variabel penelitiannya yaitu pada variabel bebas, yaitu menggunakan pelarut, yaitu 3 variabel Aquades, metanol, dan etanol, dan waktu maserasinya itu sebanyak 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Di mana variabel tetapnya itu ada rendemen metabolit sekunder pada daun tadi, mortalitas, dan dampak terhadap target yaitu hama dan gulma. Sedangkan variabel kontrolnya itu pada kadar air daun, ukuran partikel daun, metode ekstraksi atau maserasi, suhu, dan tekanan operasi. Di mana dan bahan yang digunakan yaitu alatnya itu ada oven, blender, ayakan, gas ukur, neraca analitik, Erlenmeyer, pipet tetes, batang pengaduk, rotary evaporator, corong, kertas saring, dan seperangkat reaksi. Bahan yang digunakan yaitu daun cacabean, aquades, metanol, etanol, HCl, H2SO4, FeCl3, dan asam asetat glasial. Di mana diagram alir penelitian itu, yang pertama itu adalah proses pengambilan bahan baku. Lalu bahan baku itu daun tadi itu akan dilakukan proses pengeringan, lalu dihaluskan menggunakan blender dan ayakan, sehingga didapatlah bentuk bubuk daun L. octovalvis. Lalu kita lakukan maserasi dan variasi pelarut dan waktunya itu. Lalu setelah itu kita lakukan penyaringan menggunakan kertas saring, dan hasil taringan tadi kita akan evaporasi menggunakan alat rotary evaporator sehingga kita dapatkanlah ekstrak pekat. Di mana ekstrak pekat tadi kita analisa fitokimianya itu si fenol, flavonoid, terpenoid, atau steroidnya, saponin, dan juga tanin. Lalu kita uji mortalitasnya terhadap target hama dan gulma. Lalu kita dapatlah analisis data dan pembahasan. Next slide. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Ini itu sama dengan diagram alir seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya itu adalah matriks penelitian, di mana penelitian ini dia itu menggunakan 3 jenis pelarut, yaitu si aquades, metanol, dan etanol, serta variasi waktu, yaitu 1, 2, dan 3 hari. Di mana setiap perlakuan itu kita lakukan 3 kali pengulangan, di mana matriksnya itu sebagai berikut. Next slide. Oke, selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan, yang mana hasil penelitian ini adalah data pengeringan, di mana proses pengeringan daun Ludwigia octavalvis ini dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu pengeringan alami dengan sinar matahari dan pengeringan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius. Mana pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada daun sehingga pertumbuhan mikroorganisme dapat dicegah dan diproses ekstraksi metabolit sekunder menjadi lebih optimis. Nah, sebelum dilakukan pengeringan oven, daun ini dipotong kecil-kecil untuk memperbesar luas permukaan sehingga proses penguapan air berlangsung lebih cepat. Nah, berdasarkan hasil penelitian, rata-rata kadar air daun setelah pengeringan sebesar 82,29%. Pada beberapa sampel terjadi peningkatan massa setelah pengeringan akibat penyerapan kelembapan udara oleh daun yang telah kering. Oleh karena itu, pengeringan ini dilakukan hingga terjadi lagi pengeringan massa agar kadar air benar-benar stabil. Next.
Yang kedua itu adalah data rendaman maserasi, yang mana proses maserasi ini dilakukan menggunakan 3 jenis pelarut, yaitu aqueous, metanol, dan etanol, dengan variasi waktu ekstraksi 1, 2, dan 3 hari. Nah, rendaman ini digunakan untuk mengetahui jumlah senyawa yang berhasil diekstrak dari daun Lutvigia octavalvis, yang mana hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa pelarut aqueous menghasilkan rendaman paling tinggi dibandingkan pelarut lainnya. Nah, nilai rata-rata rendaman aqueous mencapai 40,12%. Sedangkan metanol berkisar 24,8 hingga 27,66% dan etanol 23,22% hingga 24,76%. Nah, tingginya rendaman pada aqueous ini akan menunjukkan bahwa banyak senyawa polar dari daun yang larut pada pelarut tersebut. Namun, proses penyaringan ekstra aqueous ini lebih sulit dibandingkan pelarut alkohol, sehingga beberapa residu masih tertinggal pada kertas saring dan wadah maserasi, yang mana hal ini akan menyebabkan mempengaruhi hasil perhitungan rendaman. Next. Selanjutnya itu adalah data fitokimia, yang mana analisis fitokimia ini dilakukan untuk mengetahui kandungan metabolis sekunder pada ekstrak daun Lutvigia octavalvis, mana berdasarkan hasil penelitian, seluruh sampel positif mengandung flavonoid, fenol, dan tanin, yang mana kandungan saponin ini hanya ditemukan pada ekstrak metanol dan etanol, sedangkan aqueous itu hasilnya negatif. Nah, senyawa terpenoid dan steroid ini tidak terdeteksi pada seluruh sampel penelitian, yang mana flavonoid ini diketahui memiliki aktivitas antivedot yang dapat menghambat aktivitas makan serangga. Nah, fenol dan tanin ini bersifat toksik terhadap hama karena akan mampu merusak protein dan sistem fisiologi serangga. Kandungan metabolis sekunder tersebut menunjukkan bahwa ekstrak Lutvigia octavalvis memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai biopesida alami. Selanjutnya itu yang keempat adalah pengaruh jenis pelarut terhadap hasil maserasi, yang mana jenis pelarut akan mempengaruhi jumlah rendaman dan kandungan metabolis sekunder yang dihasilkan selama proses ekstraksi. Yang mana aqueous ini akan menghasilkan rendaman paling tinggi karena akan bersifat lebih polar sehingga mampu melarutkan lebih banyak senyawa polar dan daun Lutvigia octavalvis, yang mana metanol dan etanol ini juga akan mengekstrak metabolis sekunder, namun nilai rendamnya lebih rendah dibandingkan aqueous. Yang mana perbedaan hasil ekstraksi ini akan dipengaruhi oleh tingkat kepolaran pelarut sesuai prinsip Lick-Dishevsky, yang mana yaitu senyawa polar lebih mudah larut dalam pelarut polar. Next. Yang kelima itu adalah pengaruh waktu maserasi terhadap rendaman, yang mana waktu maserasi ini akan mempengaruhi lamanya kontak antara pelarut dan bahan sehingga akan mempengaruhi terhadap jumlah senyawa yang mana akan berhasil diekstrak. Nah, semakin lama waktu maserasi, maka semakin banyak metabolis sekunder yang dapat larut ke dalam pelarut. Nah, pada pelarut metanol, rendaman meningkat dari 24,87% pada hari pertama menjadi 27,66% pada hari ketiga, yang mana hal ini akan menunjukkan bahwa proses difusi senyawa aktif dari jaringan tumbuhan ke dalam pelarut berlangsung lebih optimal pada waktu ekstraksi yang lebih lama. Yang keenam itu adalah potensi ekstrak sebagai biopesida, yang mana uji mortalitas ini dilakukan menggunakan jangkrik sebagai target pengujian untuk mengetahui aktivitas ekstrak sebagai biopesida, yang mana hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa jumlah jangkrik terus menurun selama pengamatan 48 jam setelah penyemprotan ekstrak. Nah, beberapa sampel seperti aqueous dan metanol itu akan mampu menurunkan jumlah jangkrik hingga tersisa 1-2 ekor pada air pengamatan, yang mana kandungan flavonoid, fenol, tanin, dan saponin ini juga menjadi penyebab aktivitas biopesida pada ekstrak tersebut. Next. Baiklah, sehingga dapat disimpulkan yang pertama, tanaman cacabian ini memiliki potensi sebagai biopestisida alami karena mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, fenol, tanin, dan juga saponin yang bersifat toksik terhadap hama. Yang kedua, jenis pelarut mempengaruhi hasil ekstrak dan juga kandungan yang diperoleh, yang mana aqueous itu menghasilkan rendaman tertinggi, sedangkan metanol dan juga etanol itu lebih efektif dalam mengekstrak senyawa saponin. Lalu yang ketiga, maserasi berpengaruh terhadap jumlah rendaman ekstrak. Semakin lama proses maserasi, maka semakin banyak senyawa aktif yang terekstrak, namun waktu yang terlalu lama juga dapat menyebabkan degradasi dari senyawa aktif. Lalu yang keempat, hasil uji mortalitas menunjukkan bahwa ekstrak daun Lutwigia octavalvis ini mampu menurunkan jumlah jangkrik selama 48 jam pengamatan hingga berpotensi digunakan sebagai alternatif biopestisida yang lebih ramah lingkungan dibandingkan pestisida sintesis. Lalu untuk saran, yang pertama penelitian selanjutnya disarankan menggunakan analisis kuantitatif kandungan metabolit sekunder untuk mengetahui kadar senyawa aktif secara lebih rinci. Yang kedua itu perlu dilakukan pengujian terhadap jenis hama lain dan
pada skala lapangan agar efektivitas biopestisida itu dapat diketahui secara lebih luas. Yang ketiga, penelitian berikutnya dapat menggunakan metode ekstraksi lainnya seperti soft lead dan juga ultrasound assisted extraction untuk memperoleh hasil ekstraksi yang lebih optimal. Yang keempat, perlu dilakukan optimasi konsentrasi ekstrak dan waktu maserasi agar proses efektivitas biopestisida itu menjadi lebih stabil dan juga lebih baik. Lalu yang kelima, untuk pengembangan formulasi biopestisida berbahan dasar Ludwigia octavalvis ini perlu dilakukan agar memiliki umur simpan yang lebih lama dan juga mudah diaplikasikan di bidang pertanian. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Jika dari kelompok pembahas ada pertanyaan, boleh Raisa. Baik, kepada Malika dipersilakan. Oke, baik. Tadi izin bertanya terkait ekstrak Ludwigia octavalvis tadi. Nah, jika ekstrak Ludwigia octavalvis tadi dikembangkan menjadi produk biopestisida secara komersial, nah faktor apa saja yang perlu diperhatikan selain hasil mortalitas jangkrik agar produk dapat digunakan secara luas dan juga berkelanjutan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Malika. Kami tampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya kepada Adrian dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Berdasarkan dari penelitian yang kalian bahas tadi, izin bertanya, jika penelitian tersebut menunjukkan bahwa Aquades menghasilkan rendemen tertinggi, apakah Aquades otomatis menjadi pelarut terbaik untuk pembuatan biopestisida? Terus juga boleh nggak dijelasin analisisnya berdasarkan hubungan antara rendemen, kandungan metabolit, sekunder, dan juga efektivitasnya terhadap hama. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman kelompok 9 yang ingin menjawab, dipersilakan. Malika tadi yang mengenai eh, bila produk ini dikomersialkan ya. Jadi kalau dikomersialisasikan itu kan pasti perlu banyak pertimbangan karena apa yang dibuat di lab dan juga apa yang dibuat secara komersial itu pasti berbeda banget. Jadi yang pertama itu kita tuh perlu eh, mengetahui stabilitas senyawa aktif yang ada yang terkandung dalam metabolit sekundernya itu karena eh, kalau produksi secara besar itu pasti akan sulit untuk mengontrol si metabolit sekunder ini karena metabolit sekunder ini mudah terdegradasi. Dia itu bisa terdegradasi dari faktor cahaya, suhu ataupun udara selama disimpan. Jadi perlu pertimbangan untuk menjaga si metabolit sekundernya ini. Lalu juga pemilihan metode ekstraksi itu juga sangat penting karena metode yang di lab itu pasti menghasilkan produk yang tidak banyak dan juga perlu waktu dan juga energi yang lebih besar sehingga perlu mencari metode ekstraksi yang lebih optimal agar menghasilkan kandungan senyawa aktif itu yang lebih konsisten di setiap produksinya. Lalu perlu juga kita ketahui keamanan produk yang kita buat terhadap tanaman yang diaplikasikan, yang mana eh, biopestisida ini memiliki kemungkinan efek fototoksisitas karena eh, bahannya itu yang berasal dari yang alami itu bisa jadi bisa saja itu merusak kandungan daun dan juga menghambat pertumbuhan dari si tanaman tersebut sehingga eh, kita harus pastikan dulu bahwa biopestisida yang kita produksi itu tidak memiliki efek fototoksisitas. Lalu eh, efektivitas produk itu juga harus diuji secara langsung di lapangan karena pengujian secara lab itu kan hamanya itu nggak bisa kita pilih, bisa kita tentukan jumlahnya. Sementara kalau di lapangan itu jenis dan juga ukuran bahkan jumlahnya itu nggak bisa ditentukan. Jadi harus ada pengujian lebih lanjut apakah produk yang kita ciptakan ini
bisa diaplikasikan secara nyata di lingkungan. Terus yang paling penting, yang terakhir itu adalah di aspek ekonomi, yang mana kita harus mempertimbangkan dari biaya produksi, ketersediaan bahan baku, dan juga apakah produk kita ini memang mudah diaplikasikan, terutama di sektor pertanian. Jika iya, maka produk biopestisida yang kita buat ini berarti berhasil dan juga bisa diterapkan secara luas agar pertanian di Indonesia itu bisa lebih berkelanjutan. Bagaimana Malika, apa bisa dipahami? Terima kasih Citra udah sangat dipahami. Sama-sama. Oke, baiklah. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Adrian. Jadi tadi pertanyaan tuh jika penelitian menunjukkan bahwa Aquades akan menghasilkan rendaman tertinggi. Nah, apakah Aquades ini otomatis menjadi pelarut terbaik untuk pembuatan biopestisida? Dan juga jelaskan analisisnya berdasarkan hubungan antara rendaman, kandungan metabolik dan sekunder dan aktivitas terhadap hama. Nah, jadi Aquades ini tidak selalu menjadi pelarut paling efektif meskipun menghasilkan rendaman ekstrak yang paling tinggi. Nah, rendaman ini hanya akan menunjukkan banyaknya total senyawa yang hasil diekstrak dari bahan tanaman, tetapi tidak dapat langsung menentukan kualitas maupun efektivitas biopestisida yang dihasilkan. Nah, Aquades ini yang bersifat sangat polar akan mampu melarutkan lebih banyak senyawa polar sehingga jumlah ekstraknya lebih besar dibandingkan metanol dan etanol. Nah, namun pada efektivitas biopestisida ini lebih dipengaruhi oleh jenis metabolik sekunder yang terkandung di dalam ekstrak tersebut. Nah, jadi metanol dan etanol ini akan terbukti mampu mengekstrak senyawa saponin yang tidak ditemukan pada ekstrak Aquades, di mana saponin ini akan memiliki aktivitas biologis penting karena dapat mempengaruhi membran sel dan sistem pencernaan hama yang mana itu senyawa lain itu seperti flavonoid, fenol, dan tanin ini juga akan berperan sebagai anti bakteri dan juga zat toksik yang dapat menghambat aktivitas makan serta mengganggu fisiologi serangga, yang mana kondisi ini akan menunjukkan bahwa pelarut dengan rendaman tertinggi belum tentu menghasilkan aktivitas biopestisida yang terbaik, yang mana pemilihan pelarut harus mempertimbangkan tingkat kepolaran, jenis senyawa target, serta tujuan penggunaan ekstrak, yang mana pelarut ini akan mampu mengekstrak metabolik sekunder dengan aktivitas biologi yang paling tinggi akan lebih efektif digunakan dalam pembuatan biopestisida dibandingkan pelarut yang hanya akan menghasilkan rendaman besar, tetapi juga kandungan aktifnya itu akan kurang optimal. Apakah sudah menjawab, Adrian? Terima kasih untuk penjelasannya udah terjawab. Terima kasih Nadine. Itu adalah jawaban dari kelompok 9 terhadap pertanyaan dari kelompok pembahas. Selanjutnya, kepada kelompok 7, jika ingin memberikan komentar kepada kelompok kami persilakan. Oke. Untuk presentasi yang kalian sampaikan itu udah sangat baik karena materi yang dijelaskan itu sudah lengkap, runtut, dan mudah dipahami juga. Cara penyampaian dari pematerinya juga jelas, jadi kami sebagai audiens ini juga mengikuti alur pembahasannya itu dengan nyaman. Selain itu juga topik yang dibahas itu menurut saya cukup menarik karena mengangkat pemanfaatan tanaman gulma cacabean yang biasanya itu dianggap tidak bermanfaat, tapi nyatanya itu memiliki potensi sebagai biopestisida. Dan overall itu sudah sangat menarik dan presentasinya udah sangat bagus dan juga informatif. Baik, terima kasih kepada Duratil. Baiklah, sekian dari kelompok 9. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.